ukuran kesuksesan seseorang kan kalau ayat yang umumkan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling sukses dan mulia di antara kita di hadapan Allah tentunya. Sebab kalau kita di depan manusia capek. Apalagi ibu-ibu minta dihormati dari suami berat memang. Apalagi udah usia begini minta dipuji juga berat. Apalagi usia-usia begini nih kadang-kadang mulai puncak dan melewati puncak. Sekretarisnya juga cantik-cantik gitu agak berat. Dan itu akan semakin lelah kalau semakin kurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk menjadi orang yang bisa mengukir sejarah besar dalam hidupnya, dan jangan cuma sekedar membaca sejarah orang-orang besar dalam hidupnya. Walau keduanya penting, tapi yang lebih penting dari keduanya adalah bagaimana kita mengukir sejarah hidup kita sendiri bahwa kita pernah hidup. Ya, dari mana kita memulai? Adalah dari ukuran, dari standar. Dan tidak ada standar yang paling hebat kecuali ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diimplementasikan dan dicontohkan oleh orang-orang hebat dunia, oleh orang-orang terkemuka di muka bumi. Dan mereka sudah membentuk jalan, membentang tracking untuk orang-orang yang ingin sukses dan tidak akan mengulangi kesalahan orang-orang yang salah pada masa lalu. Yaitu para nabi dan rasul, para salihin, para syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi pernah ada iklan untuk anak kok pakai yang coba-coba. Kalau saya punya prinsip menjalani hidup kok pakai cara yang coba-coba. Ini kalau mau masuk sedikit agak ke politik biar agak sedikit panas gitu ya. Kenapa sih takut banget dengan kata khilafah? Seakan-akan khalifah itu sesuatu yang menyeramkan atau khilafah itu menyeramkan. Padahal kalau kita mau bandingkan, tunjukkan di dunia ini mana yang pakai demokrasi dan sejahtera dan mensejahterakan dunia. Tunjukkan pada saya. Tapi khilafah Islamiyah dari zaman para sahabat sampai di masa keemasan dunia sudah membuktikan lebih 500 tahun kesuksesan itu. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam kehidupan pribadi, bahwa untuk hidup yang cuma sekali di dunia ini, untuk mati yang juga cuma sekali di dunia ini, jangan cari jalan hidup, jangan cari sistem hidup yang coba-coba. Jangan merujuk kepada sebuah narasi kehidupan yang coba-coba. Di antara definisi Quran yang paling lengkap dalam riwayat Tirmidzi itu luar biasa. Tapi saya sampaikan sedikit penggalan saja. Bahwa jika ingin mengukir sejarah hidup individu, maka saran saya sudah digambarkan layer-layer orang-orang mulia di muka bumi ini. Ukurannya itu siapa? Dan apa yang mereka miliki ukuran sukses secara individu. Setiap hari Bapak dan Ibu sebetulnya minta jadi orang sukses 17 kali setiap hari diminta di dalam sholat. Apa itu? Ihdinas. Apa itu artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang jalan lurus itu kemana sih maksudnya? Kemana itu kira-kira itu? Sampai Allah katakan wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang menarik buat kamu seakan-akan ini hebat, seakan-akan ini sukses. Jangan. Ada banyak training, ada banyak komunitas, ada banyak klub, ada banyak pertemanan dengan semua sistem-sistem satuan terkecil sosialnya. Tapi saran saya, jangan pernah bergeser dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus itu adalah jalan sukses kita. Jalan lurus itu adalah jalan mulia kita. Tidak akan salah kita berada di jalan ini. Tidak akan salah. Tidak akan hina kita di atas jalan ini.
Dan kalau ditanya apa sih tafsir kata siratal mustaqim itu? Tafsir kata siratal mustaqim itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Saya ingin katakan ihdinas siratal mustaqim. Jika ingin gurat sejarah dalam hidup, bahkan kita minta jalan hidup kita itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, banyak seniorku alumni SMU di Bukit Tinggi yang sukses. Kata orang lain. Kata orang di kampung saya. Ya Allah, saya lihat banyak alumni SMU dari Bukit Tinggi senior-senior saya yang sudah menjadi ini dan menjadi itu. Katanya sukses menurut orang sekampung gitu. Tetapi saya tidak ingin menjadikan itu standar hidup saya. Ya Allah, siratal ladzina an'amta. Tunjukkan kepada kami jalan hidup orang-orang sukses yang telah kau berikan nikmat atas mereka. Bukan yang klise, bukan yang kamuflase, bukan yang kosmetik ini. Ya Allah, tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan lurus yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah kau berikan nikmat besar kepada mereka. Bukan nikmat-nikmat kecil keduniaan, bukan. Aku juga tidak mau jalan hidup tipu daya yang pernah dilalui oleh orang-orang yang engkau murkai dan jalan hidup orang-orang yang sesat, gitu kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tidak mau jalan hidup orang itu semua, ya Allah. Jamarahimakumullah. Siapa sih orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat besar dan aku ingin menggurat sejarah dalam hidupku? Yang disebut dengan an'amta alaihim, yang telah kau berikan nikmat besar kepada mereka, tafsirnya adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jalan sukses hidup yang ingin saya tempuh secara individu adalah jalan hidupnya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan ke sana harusnya kita membentuk anak-anak kita untuk bercita-cita.